Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari pekerjaan dan mengapa seringkali banyak pekerjaan yang bertebaran baik di Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Namun mengapa kita tidak bisa masuk padahal kita fresh graduate? Dan mengapa banyak sekali lowongan namun kenapa kita tidak bisa masuk? Mungkin pertanyaan itu yang membuat kita penasaran. Dan mengapa? Apa yang salah? Ataukah diri kita yang salah atau memang perusahaan yang salah? Ataukah tempat bekerja kita yang diinginkan tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki? Sekarang saya akan menjelaskan mengapa semua itu terjadi. Jadi yang pertama, ketika kamu ingin melamar suatu pekerjaan, kamu harus mengetahui di mana kamu tinggal dan bagaimana sumber daya yang berada di daerahmu. Sebagai contoh, misalnya kamu tinggal di Jakarta. Saya tulis di sini ya, Jakarta ini. Nah, kamu di sini ingin melamar di bagian administrasi dan lain sebagainya. Banyak perusahaan-perusahaan seperti di Instagram menyediakan lowongan. Namun kenapa kamu tidak bisa masuk? Jadi yang pertama, kamu mengetahui bahwa skill kamu apakah sudah cocok dengan perusahaan itu atau belum. Sebagai contoh, kamu seorang lulusan SMA, jurusan IPA. Kamu ingin melamar di bagian yang kamu inginkan seperti administrasi, atau kamu ingin masuk ke teknik, atau kamu ingin menjadi kebersihan seperti office boy misalkan. Kebersihan saya tulis ini. Jadi kamu harus mengetahui tentang bagaimana skill kamu, apakah kamu layak atau tidak. Dan kamu harus mengetahui bagaimana lokasi kantor tersebut. Misalkan kamu ingin melamar administrasi ini, tapi ini letaknya ada di Jakarta Selatan. Sedangkan kamu, ini misal kamu ya, ini kamu di bawah saja. Sini kamu tinggal di Jakarta Utara. Kemungkinan jika pelamar kebanyakan tinggal di daerah Jakarta Selatan dan memiliki skill yang sama dengan kamu, kemungkinan besar yang diterima adalah yang tinggal di dekat daerah Jakarta Selatan. Karena HRD akan berpikir bahwasannya kalau orang yang tinggal di dekat perusahaannya itu, maka dia akan lebih mudah untuk pergi ke kantornya. Jaraknya itu tidak telat ya teman-teman. Jadi ya kamu harus mengetahui bagaimana pikiran HRD itu sendiri. Nah, lalu jika kamu ingin melamar di bagian teknik dan ini letaknya misal ada di Jakarta Utara, tetapi ini tidak sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Kamu memiliki kemampuan yang pas-pas, namun kebetulan untuk posisi teknik ini dia membuka lowongan yang banyak, dan sedangkan kamu bisa untuk posisi operator produksi, kemungkinan besar kamu diterima di bagian operator produksi ya, di bagian teknik ini ya. Kamu bisa menjadi OP di sini, operator produksi, jika memang perusahaan tersebut sedang membutuhkan. Bahkan saya pernah melihat sendiri ya, lulusan SMP itu bisa untuk menjadi seorang operator
tapi ya PT-PT yang kecil gitulah, tapi ya saya pernah melihatnya gitu di dekat daerah saya gitu ya ada. Tapi jika PT sudah besar ya biasanya dia minta yang lulusan SMA IPA untuk teknik. Kalau untuk IPS setahu saya itu lebih ke administrasi bisanya ya, jarang itu dari IPS ke teknik. Sedangkan kalau untuk OB ini misalkan dia posisinya ada di kota yang jauh, misal saya tulis di sini ya di Bandung. Sedangkan kamu tinggal di Jakarta Utara, ingin ke Bandung, sedangkan dibuka lowongan besar-besaran dan di situ kamu masih bisa masuk karena kamu memiliki kuota yang lebih ya. Maksudnya dari lowongan OB ini dia membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, dan sedangkan yang di daerahnya dia itu seperti pelamar lainnya itu sudah tidak menginginkan pekerjaan OB. Misalkan ada yang ingin ke administrasi namun di kota Bandung, sedangkan kamu ada di Jakarta Utara ingin ke bagian OB di Bandung, itu peluangnya masih bisa, HRD masih bisa ngeliat di situ ya kamu memiliki. Jadi dari sini kesimpulannya kamu harus menentukan dulu. Jadi kamu harus menentukan di sini perusahaan, misal sebagai contoh ya ini perusahaan dan ini misalkan kamu gini ya. Nah, kita akan mencari, kalau dalam istilah matematika di sini kita namai dengan variabel. Nah, variabel apa saja yang mempengaruhi perusahaan terhadap kamu? Kita kasih kesimpulan. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua skill, yang ketiga tentang potensi yang kamu miliki. Potensi kamu memiliki. Yang keempat yaitu bisa juga misalkan kamu misalkan potensi perusahaan juga ya yang dimiliki perusahaan, potensi perusahaan juga. Maksud dari potensi perusahaan ini yaitu jika perusahaan tersebut masih berdiri, ia biasanya hanya membutuhkan lulusan SMP biasanya. SMP sini keterima. Contoh perusahaan gudang. Biasanya dibutuhkan lulusan SMP itu sudah cukup ya, yang gudang-gudang kecil gitu ya. Sedangkan untuk gudang-gudang yang besar seperti perusahaan PT-PT yang besar lah gitu, yang sudah ada izin dan lain sebagainya ya, itu biasanya minta lulusan SMA yang tadi saya sebutkan di atas ini ya. Jadi kamu harus tahu variabel apa yang diinginkan perusahaan terhadap kamu dan kemampuan perusahaan dalam rekrut kamu. Misal kamu ingin gaji yang tinggi sedangkan perusahaan ini kecil, kamu tidak bisa masuk, kemungkinan besar tolak HRD ya. Jika HRD-nya itu galak gitu kan, tegas ya, kamu ijazahnya langsung langsung gak diterima gitu. Nah, ini variabel masih banyak lagi ya. Nah, dari lokasi, skill, dan masih banyak lagi nih ke bawah. Sedangkan kamu harus bisa menyamai variabel perusahaan itu. Kamu harus dapat ya, seperti skill kamu harus bagus, skill seperti lokasi ya sebaliknya saja ya. Jadi ini kamu harus memiliki apa yang diinginkan si variabel perusahaan itu. Jadi misal dia perusahaan itu buka lowongan besar-besaran namun kamu tinggal jauh gitu, misal di Karawang tadi ya, perusahaan itu ada di Jakarta, mungkin besar ya kamu ketolak gitu jika kamu tidak memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dengan yang lain ya, yang pelamar banyak sekali. Namun jika pelamarnya itu sedikit mungkin kamu keterima. Jadi ya itu tadi ya, kamu harus memperhatikan variabel apa sajakah yang perusahaan inginkan terhadap kamu, dan kamu harus bisa menyamai variabel perusahaan itu ya. Jadi ya bukan skill aja gitu, masalah lokasi juga, kesehatan ya, kesehatan sini itu termasuk potensi juga sih, potensi yang kamu miliki.
Nah, itu tadi ya